karena suasana hening, tidak ada gangguan, ya kan? Tidak ada apa? Gangguan, enak itu. Sering saya itu. Sudah berapa? 2 ya. Yang ketiga, supaya futuh. Yang ketiga adalah riyadhah, tirakat. Tahu tirakat? Tirakat, tahu tirakat? Riyadhah. Yang ketiga adalah riyadhah, tirakat. Apa tirakat? Biasanya itu ada susu, ada air putih, yang diminum yang air putih. Tirakat. Ada sate, ada tempe, yang dimakan yang apa? Yang dimakan tempe, tirakat. Yang ketiga itu tirakat, supaya futuh, al-fatih, Allah yang maha membuka. Itu dengan tirakat. Kiai Khalil Bangkalan bisa seperti itu hebatnya, karena ahli tirakat, ahli riyadhah. Mbah Samsuddin Batu Ampar ya, betul ya, Syekh Samsuddin Batu Ampar masyhur dengan Qur'annya itu karena ahli tirakat. Capek tirakat itu, capek sekali, susah payah, rekoso, tahu rekoso, jerih payah, itu tirakat, susah payah. Kakek saya itu lama 7 tahun di sini. Kakek saya itu dulu namanya Mas Huri. Terus hidup di Bangkalan 7 tahun. Kakek saya hidup di Bangkalan 7 tahun. Namanya dikasih Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan, nama beliau dikasihkan ke kakek saya. Kakek saya namanya Mas Huri. Kata Mbah Khalil Bangkalan, Mas Huri, kowe tak kei namaku. Kamu saya kasih nama saya. Namamu sama dengan saya, Khalil. Akhirnya kakek saya berganti nama menjadi Khalil. Yang ngasih nama Mbah Khalil Bangkalan. Yang ngasih nama kakek saya itu Mbah Khalil Bangkalan, karena ikut 7 tahun di sana. Itu Mbah Khalil itu Masya Allah bukan hanya ilmu, tapi tirakat, riyadhah. Bukan hanya wali, bukan hanya ulama, tapi memang riyadhah. Tirakatnya bukan main. Insya Allah orang tua kita tirakat. Ada yang merantau di Jakarta, ada yang merantau di Surabaya, Madura ini Masya Allah di mana-mana ada. Di Perancis itu ada soto Madura, di mana-mana ada. Australia banyak Madura, apalagi Jeddah sampai ada kampung Madura, ya kan? Jeddah ada kampung Madura. Malaysia penuh orang Madura, membawa kebudayaan santri ke sana, memperkenalkan istighosah, memperkenalkan manakib, memperkenalkan tahlilan. Orang Madura kemana-mana. Ini tirakat mencari rezeki, ya. Tirakat mencari apa? Rezeki, riyadhah. Maka anaknya insya Allah difutuh, dibukakan oleh Allah. Maka banyak anaknya mungkin lebih pinter ngaji daripada bapaknya. Ada enggak itu? Nah, ya kan? Kadang-kadang anaknya lebih pinter ngaji daripada bapaknya.
bapaknya merantau, anaknya futuh, dibukakan ilmu oleh Allah. Ada yang mondok di Sidogiri, ada yang mondok di Situbondo, ada yang di Sarang, banyak tersebar kemana-mana, dipinterkan oleh Allah. Orang tuanya yang tirakat, tirakatnya orang tua. Udah berapa itu? 3. Yang keempat, supaya dibukakan oleh Allah ilmu itu. Yang keempat adalah, ini cukup berat, ialah menahan nafsu. Nah ini berat. Menahan apa? Nafsu. Dulu ada ulama namanya Thohir bin Babasyat. Siapa? Thohir bin Babasyat. Itu ahli nahwu. Ahli nahwu. Ulama ahli nahwu. Itu kalau baca Quran sahataman dengan mengangan-angan, 30 juz itu dengan diangan-angan. Menahan nafsu, makan tidak dipikir, minum nggak dipikir, istirahat nggak begitu dipikir, ya tetap istirahat, tapi menahan nafsu. Suatu ketika beliau itu di atas loteng, tahu loteng, rumah tingkat. Di atas loteng beliau baca Quran 30 juz dengan merenungi isinya. Akhirnya beliau jatuh dari tangga dan meninggal dunia. Namanya Thohir bin Babasyat. Meninggal dunia saat baca Al-Quran. Luar biasa ya. Meninggal dunia saat baca Al-Quran. Di Riyadh itu ibu kota Arab Saudi, banyak orang Madura Bu di sana. Itu ada rumah sakit tentara, rumah sakit militer. Di sana ditemukan mayit, ada mayit orang mati. Di rumah sakit militer itu orang mati, sudah mati. Kemudian diperiksa oleh dokter pakai alat. Biasanya dokter kalau meriksa kan ada alat yang dimasukkan ke telinga dokter itu. Lalu diletakkan di perutnya orang yang sakit. Namanya alat stetoskop namanya. Alat apa? Stetoskop. Jadi dokter meriksa perutnya orang sakit, bulatannya itu dimasukkan telinga ya, telinga dokter, lalu diperiksa perutnya, dadanya pasien. Itu mayit diperiksa oleh dokter, di dalam perutnya ada suara adzan. Di dalam perutnya itu ada suara apa? Adzan. Itu terjadi di Saudi, di Riyadh. Saya baca dalam satu buku. Di dalam perutnya, di dadanya itu ada suara adzan. Diulangi lagi oleh dokter, diperiksa, orangnya sudah mati. Di dalam perutnya ada suara adzan. Diperiksa lagi oleh dokter, dalam perutnya terdengar suara adzan. Ternyata ini orang yang puluhan tahun rajin adzan di masjid, orang nggak punya, puluhan tahun adzan di masjid, dan setiap 3 hari khatam Al-Quran. Setiap berapa hari? 3 hari khatam Al-Quran. 3 hari khatam Al-Quran sampai meninggal dunia. Maka Allah memberi karomah,
Dia mati, dia meninggal dunia, di dalam perutnya masih mengumandangkan azan. Ini orang yang ahli tirakat, orang yang ahli menahan nafsu. Masya Allah ya, itu jadi nahan nafsu ya, tahan nafsu. Masya Allah, itu insya Allah barokah, insya Allah barokah menahan nafsu. Termasuk saya ini kepingin teh tapi tidak ada teh, jadi saya harus menahan nafsu ya. Alhamdulillah, kepingin teh adanya kok 2 gelas putih semua. Masya Allah, barokah, barokah. Udah berapa? 4 ya. Yang kelima, sodakoh pada orang yang kita kagumi kebaikannya. Sedekah ke orang alim dengan harapan anak-anak kita mendapatkan berkahnya menjadi alim. Sodakoh kepada orang yang ahli ibadah dengan harapan anak-anak kita bisa menjadi ahli ibadah. Sedekah kepada orang yang saleh, kepada orang sabar, kepada orang yang ahli syukur, dengan harapan anak kita menjadi orang yang ahli ibadah, ahli syukur, ahli sabar. Itu yang kelima, bersedekah dengan orang-orang baik. Semoga kebuka anak kita, keluarga kita ikut menjadi baik seperti orang itu. Ini yang kelima ya, yang kelima. Maka ada ulama namanya Imam Baidawi. Siapa? Imam Baidawi. Itu ahli tafsir. Belum mati dikira mati, Bu. Padahal belum mati, dikira mati. Akhirnya Imam Baidawi ini dimandikan. Habis dimandikan, diulesi, dikafani. Tahu dikafani ya? Habis dikafani, disolati. Habis disolati, dikubur. Padahal belum mati. Coba nggak sadar. Begitu masuk dalam kubur, Imam Baidawi sadar, loh, saya kan belum mati, kok dimasukkan dalam kubur? Masya Allah, mudin. Apa mandikan mayat apa namanya? Kalau orang Jawa mudin, kalau sini apa? Yang memandikan mayat itu siapa namanya? Apa orang sini? Kalau sana mudin. Imam Baidawi dalam kubur sadar, loh, saya di mana ini? Saya dalam kuburan. Saya kan masih hidup, kok dikubur? Akhirnya Imam Baidawi punya nadar. Niat karena Allah, jika saya bisa keluar dari kuburan ini, saya akan mengarang tafsir Quran. Kalau saya bisa keluar, tapi nggak bisa keluar karena kuburan sudah tertumpuk tanah. Dia masih hidup, masih bisa bernafas. Mungkin ada celah, ada lubang kecil. Cuma nggak bisa berdiri, nggak bisa keluar. Akhirnya suatu hari ada pencuri mau mencuri kafan. Ada pencuri mau mencuri kafan, membongkar kuburannya Imam Baidawi. Begitu dibongkar, mau mengambil kafannya Imam Baidawi,
Imam Baidawi bersuara, jangan ambil dulu kafan saya ambilkan dulu baju ganti. Nanti kalau sudah saya ganti baju, kafannya kamu ambil gak apa-apa. Orangnya kaget, pingsan orangnya. Loh, mayit bisa suara seperti ini. Jangan ambil dulu kafan saya, ambilkan baju ganti untuk saya. Kalau sudah saya ganti pakaian, baru kafannya kamu ambil. Mayitnya pingsan, terus sadar. Belum dikeluarkan. Akhirnya mayit ini ke rumahnya Imam Baidawi mengambil baju ganti. Terus Imam Baidawi ganti baju, kafannya diberikan kepada orang tadi yang akan mencuri. Kafannya diberikan, begitu keluar Imam Baidawi mengarang tafsir, terkenalah sedunia, pesantren se-Indonesia, tafsir Baidawi. Jadi itu ceritanya. Maka dikenalah tafsir Baidawi. Itu ngarangnya direncanakan dalam kubur. Ya kan? Ngarangnya itu direncanakan dalam kubur. Ini namanya futuh, dibukakan oleh Allah. Karena apa? Imam Baidawi ahli menahan nafsu. Imam Baidawi ahli tirakat. Imam Baidawi ahli doa sepertiga malam. Imam Baidawi ahli riyadhah. Imam Baidawi ahli takwa. Maka dibukakan oleh Allah. Paham Bu ya? Inilah Al-Fatih. Allah Al-Fatih, Maha membuka. Karena pondok pesantrennya namanya Al-Fatih, maka saya mengulas Al-Fatih saja ya. Nah, terakhir dari ceramah kami, di dalam Al-Quran berbuat baik itu namanya ihsan. Apa? Ihsan. Itu dalam Al-Quran diulangi 12 kali. Ihsan 12 kali. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Ihsan dalam Al-Quran itu 12 kali. Sedangkan muhsin, ada kan kata muhsin ya? Itu dalam Al-Quran 4 kali. Muhsin isim mufrad yang berbuat baik. Itu 4 kali dalam Al-Quran. Ihsan 12 kali, muhsin berapa? 4 kali. Sedangkan muhsinun itu hanya 1 kali. Muhsinat juga 1 kali. Terbanyak adalah muhsinin dalam Al-Quran. Kalau muhsinun cuma 1 kali, muhsinat cuma 1 kali, hanya 1 kali, yang terbanyak adalah muhsinin. Nah, orang yang ihsan itu diberikan futuh oleh Allah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Rahmatnya Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah, tehnya sudah datang. Ini tehnya dari Sumeneb. Alhamdulillah. Barokah, barokah.
Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Ini teh sampai pengajian selesai nggak bisa diminum. Makasih, barokah. Karena panasnya itu 1000 derajat. Tapi barokah. Semoga mendapatkan barokah semua. Ya. Nanti saya minum barokah ya. Saya suka teh, seneng saya itu teh. Nanti kita minum insyaallah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmatnya Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Contohnya begini. Pernahkah bapak-bapak ini ngasih uang anak tetangga yang mondok, biayai anak tetangga yang mondok, bukan anaknya sendiri loh. Kalau anaknya sendiri wajar, anaknya tetangga yang mondok, beli kitab tidak mampu, belikan kitab, itu nanti barokah ke anak kita sendiri. Karena anaknya orang nggak mampu beli kitab, kita belikan. Itu namanya muhsinin, berbuat baik. Masya Allah.